Krama Inggil ini untuk orang yang lebih muda kepada yang lebih tua. Kalau di rumah sehari-hari masnya ini pakai bahasa apa dengan orang tuanya? Bahasa ngoko aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sinau Bahasa. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat Sinau Bahasa? Semoga sehat selalu dan semangat selalu menjalani aktivitas hari ini. Untuk episode kali ini agak spesial karena kita ditemani salah satu tim Sinau Bahasa. Kita akan membahas tentang ngobrol-ngobrol santai lah ya, tentang penggunaan bahasa Jawa ngoko dan krama inggil. Nah, kalian pasti penasaran kan siapa sebenarnya beliau ini? Langsung saja biar beliau kenalan langsung dengan kalian. Perkenalkan, nama saya Yudhistira. Saya bagian tim broadcast dari channel Sinau Bahasa. Kebetulan saya masih belum paham penggunaan bahasa Jawa yang halus itu, makanya saya ingin sharing di sini sama yang udah bisa. Masih belajar juga. Udah itu aja. Iya, seperti itu. Jadi luar biasa sekali ya antusiasnya Mas Yudhistira ini. Ya, beliau orang Jawa tapi masih pengen terus belajar tentang bahasa Jawa krama inggil yang baik dan benar seperti itu. Karena begini Mas, fungsinya krama inggil ini untuk orang yang lebih muda kepada yang lebih tua. Kalau di rumah sehari-hari Masnya ini pakai bahasa apa dengan orang tuanya? Bahasa ngoko aja sih. Mungkin kalian di rumah juga sama ya, ada beberapa yang pakai bahasa ngoko karena ada beberapa alasan Mas, mungkin malu ya, kemudian tidak terbiasa. Nah, jadi di sini kita sudah menyiapkan beberapa kosakata yang nanti akan kita terjemahkan ke bahasa ngoko dan juga bahasa krama inggil. Ya. Yang pertama ada kata saya. Saya kira-kira kalau ngokonya apa nih? Katanya biasa pakai bahasa Jawa ngoko di rumah. Kalau di tempatku itu biasanya aku. Aku. Sama juga sih. Tempat saya juga aku. Kalau bahasa krama inggilnya sudah tahu ya? Tahu, kalau itu kulo. Ya sahabat, jadi ada satu catatan penting kalau dalam bahasa krama inggil itu saya itu kulo dan ada lagi namanya dalem ya. Ya, dalem itu ada apa itu Mbak? Buat apa? Dalem itu buat apa? Kalau dalem ini yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Jadi bahasa Jawa itu kan ada beberapa tingkatan ya Mas ya. Nah, yang paling tinggi itu dalem, itu seperti untuk di lingkungan pesantren, pondok pesantren, di lingkungan kerajaan itu pakainya dalem. Selanjutnya ada kata kamu. Kalau kamu apa nih Mas? Kamu bahasa ngokonya kowe. Kowe. Iya. Oh iya, mungkin saya bisa menambahkan di beberapa daerah ada menggunakan kowe, kue pakai u, juga ada awakmu. Nah, seperti itu. Jadi bahasa Jawa pun sama ya, di beberapa daerah ini beda-beda Mas gitu. Ada yang enggak kita mengeneralisir semua pakai kowe. Mungkin sahabat di rumah juga di rumah pakainya kata yang lain, misalnya kalau yang Surabaya nih atau yang daerah Jawa Timuran pakainya itu kon. Tapi itu agak kasar kalau. Selanjutnya krama inggilnya nih. Kamu apa nih Pak krama inggilnya? Sampean Bisa, panjenengan juga bisa. Jadi kalau sampean itu untuk yang seumuran, tapi untuk lebih memperhalus. Kalau misalnya kowe itu kan agak kasar, diperhalus dengan sampean. Tapi kalau Masnya pengen berbicara dengan orang yang lebih tua, misalnya orang tua, guru dan lain sebagainya, alangkah baiknya menggunakan panjenengan. Oh, gitu. Gitu. Ya sahabat, kita lanjutkan. Ada kata dia. DE. Ya, bisa juga DE, DWE, DENE. Ya, tidak jauh dari kata-kata DE, DWE, DENE. Beda apa itu? Beda daerah, beda bahasa mungkin ya? Iya, emang seperti itu. Nanti mungkin sahabat yang bahasanya beda bisa komen di bawah, kita bisa sharing lagi tentang bahasa-bahasa Jawa yang lain. Kalau bahasa krama inggilnya nih, tahu Mas? A few minutes later.
Apa? Kurang tahu saya. Aku kurang tahu. Kalau sehari-hari misalnya cerita dia gini-gini berarti pakainya apa? Jarang sih. Oh, jarang. Biasanya apa itu? Biasanya kalau dia itu pakai piyambakipun. Piyambakipun dirinya. Piyambakipun. Piyambakipun. Selanjutnya selain kata ganti orang ini ada kata kerja nih, Mas. Biasanya kalau ngobrol di rumah makan apa nih? Makan, Mangan, nguntal. Montal. itu agak kasar ya. Ada lagi badok. Badok biasanya itu ya. Iya betul sekali. Itu kalau badok itu termasuk ngopo apa sih itu? Kalau itu tingkatannya di bawahnya ngoko lagi. Jadi ada beberapa bahasa yang digunakan ketika kita marah. Kebetulan Masnya tanya tentang badok. Nah, jadi dalam tingkatan bahasa Jawa dan bahasa manapun saya kira, Mas, ada bahasa yang digunakan untuk hal-hal tertentu. Tapi ini tidak boleh diajarkan ke anak-anak. Jadi untuk umumnya itu makan itu bahasa Mangan. ngoponya mangan ya. Seperti itu. Atau untuk anak yang lebih kecil, mam. Ayo dik, mam. Misalnya ngajak anaknya, mam. Nah, untuk kerama inggilnya nih, Madang. Madang itu masuk ke Madyo. Oh, Madyo. Karena kebetulan di video kali ini kita cuma membatasi 2, ngoko dan kerama inggil, biar teman-teman nggak bingung di rumah. Nanti kalau Madyo itu tingkatannya nggak halus, nggak kasar, jadi tengah-tengah. Oh, Seperti gitu. Itu prolog sedikit ya tentang Madyo. Tapi kalau kerama inggil itu yang paling tinggi, Paling halus ya. iya berarti? paling halus. Oh. Jadi untuk tadi yang makan bahasa ngokonya kan mangan. Bahasa umumnya lah ya. Dan untuk bahasa krama inggilnya berarti apa, Mbak? Dahar. Udah. Dahar itu kalau bilang dahar itu bukan dahar tapi D-H-A. Dahar. Danya itu jelas ya. Jelas. Bukan D-H-A. pakai DH ya. Nah, D-H-A, dahar. Seperti itu. Selanjutnya ada kata tidur nih. Tidur turu. Turu. Nah, kesukaanku itu. Mbak. Sama sih. Selanjutnya kerama inggilnya tidur nih. Turu. Tilem. Pokoknya tilem masuknya ke kerama madya. Oh, Madyo. Jadi terus tadi ada lagi apa? Soalnya kan kalau untuk bahasa yang halus itu apa ya, Mbak? Masih kalau buat anak muda itu masih jarang yang tahu gitu ya. Apa Iya. jarang digunakan gitu ya? Kalau menurut saya memang ada pergeseran nilai-nilai, Mas. Kenapa? Karena Jawa ini bahkan di beberapa daerah di Jawa Timur pelajaran bahasa Jawa sudah dihapuskan. Nah, itu masih ada di daerah Jawa Tengah, pelajaran bahasa Jawa, mulok bahasa Jawa. Jadi memang nilai-nilai asing, bahasa Inggris, bahasa-bahasa yang lain itu masuk ke negara kita, ke bangsa kita, dan yang budaya aslinya itu mulai hilang. Kalau pengen bisa bahasa Jawa halus itu apa ya? Enaknya langsung praktek gitu ya? Betul sekali. Nah, kalau misal kita tidak tahu informasi apapun, bisa membuka searching di sosial media seperti di YouTube, di Google dan lain sebagainya. Itu banyak sekali pembelajaran tentang bahasa Jawa yang halus. Salah satunya di channel Sinau Bahasa ini, sahabat. Iya, betul sekali. Karena apa ya, nanti lama-kelamaan identitas kita sebagai orang Jawa itu akan luntur dan hilang. Seperti itu. Jadi sangat disayangkan sekali. Selanjutnya ada pergi. Pergi. A few moments later. Pergi, hilang dan tak kembali itu. Pergi, hilang dan tak kembali itu. Masnya curhat nih. Bukan, pergi tuh budal. Apa Lungo, ini lungo. berangkat? Oh iya, lungo, betul. Kalau budal kan berangkat kan, Mbak? Iya. Ya. Kalau pergi Budal. berarti Minggat. Lungo. Ndang lungo. Ndang lungo sing adoh. Ah, Lungo kerama inggilnya lungo. Apa ya? Tidak
Tindak, betul sekali. Jadi gini Mas, perlu ada catatan sedikit kalau bahasa Krama Inggil kita tidak boleh membahasakan diri kita sendiri. Oh, gitu. Saya kan kulo, misalnya saya pergi ke sekolah, kulo tindak wonten sekolah, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak Harusnya boleh. gimana? Harusnya kata tindak ini untuk yang lebih tua. Bapak tindak wonten Sabin, ibu tindak wonten peken. Berarti Seperti itu. misalnya apa? Kulo badhe tindak wonten sekolahan. Wah, untuk diri kita sendiri nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu ya. Di bahasa Krama Inggil kan, tapi kalau Krama Madya boleh. Jadi- Kulo badhe kesah. Oh. Gitu. Kayaknya kita perlu buat video selanjutnya tentang Krama Madya ini karena memang mungkin beberapa masih bingung apa sih bedanya Madya sama Krama Inggil. Masih bingung gitu. Rancu gitu Nah, ya. buat misain ini yang ikut Madya apa ikut Romo Inggil. Nah, itu kadang kan yang masih harus dipelajarin gitu. Nah, itu sudah ada di buku Pepak bahasa Jawa. Di situ bisa dicari di toko-toko terdekat, ada bahasa Ngoko, Krama Madya dan Krama Inggil. Ya. Seperti itu. Selanjutnya ada kata pulang. Setelah pergi pasti pulang dong. Pulang apa nih pulang? Balik. Mulai. Mulai. Di beberapa daerah ada yang menggunakan mulai, Balik juga ada sih. balik. Balik mulai maksudnya balik ke rumah gitu kan. Tapi nih Mas, yang unik ya kata balik kalau di daerah saya ya di Rembang itu tuh berarti berangkat. Balik. Bu, aku mau balik sekolah. Berarti aku mau berangkat sekolah. Itu kan aneh. Padahal balik itu pulang. Oh. Mungkin sahabat di rumah ada yang bahasanya ini di sini seperti ini, di tempat lain artinya seperti ini, bisa komen di bawah. Pasti nanti kita bacakan, kita bahas nanti ya di next video. Kalau bahasa Krama